Rumah sakit, tempat yang sangat menyimpan banyak kematian. Seperti kisah Ayu, salah seorang tenaga medis yang mengalami banyak kejadian-kejadian aneh saat PKL di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Bekasi. Mari kita dengar cerita seramnya. Nama saya Ayu. Saya punya pengalaman seram saat saya praktek PKL di rumah sakit. Pada saat itu, saya dapat tugas praktek di daerah rumah sakit daerah Bekasi. Terus dibagi per kelompok. Saya dapat di ruangan IGD, tepatnya di ruang bersalin ibu melahirkan. Saya bertugas dengan semalam dengan teman saya. Saya suruh berjaga di ruangan perawat. Dan kakak senior sedang istirahat karena saat itu bergantian untuk istirahat. Nah, setelah jam 12 saya melihat tuh ada ibu-ibu baru pembukaan 9. Nah, saat kakaknya tertidur, saya iseng lah istirahat makan di luar di kantin. Terus ada seorang ibu-ibu bilang, "Suster, tolong bantu saya." "Kenapa, Bu?" "Iya, saya butuh bantuan, saya lagi di IGD ruang bersalin, tolongin." "Ya Bu, nanti saya ke sana." Nah, setelah itu saya ke IGD lah, ruang bersalin. Saya lihat ibu-ibu, ternyata ada yang meninggal sekitar jam 12-an. Setelah saya habis dari makan kantin, saya tanya kakaknya, "Kak, itu siapa yang meninggal?" "Itu ibu-ibu yang tadi mau melahirkan, ternyata nggak bisa melahirkan dan akhirnya meninggal dan bayinya ada dalam kandungan." Ternyata pas saya lihat, itu bayinya sama ibunya itu yang dalam kandungan itu tadi samperin saya saat di kantin. Kalau ibu itu udah meninggal, lalu siapa yang nyamperin saya di kantin? Dalam hati seperti itu, saya bertanya sama teman saya. Dan kita sambil saling melihat, ternyata sudah meninggal ibu itu. Kayu, selain kejadian yang tadi, ada kejadian lain nggak yang membuat Kayu itu merasa menakutkan dan seram yang pernah dialami di rumah sakit tempat Kayu PKL? Sering sih. Pertama itu biasanya sih setiap dinas malam kejadian-kejadiannya. Pertama dia itu ada bel di perawat. Kalau pasien butuh bantuan misalnya ngebel. Nah, itu ngebel terus. Pertama saya pencet nggak ada yang jawab. Terus ngebel lagi, saya pencet lagi nggak ada yang jawab. Nah, ketiga kalinya dia pencet bel. Nah, saya samperin lah. Pas saya lihat ternyata ada sekelibet kayak gaun warna merah. Terus pas saya lihat ada orang ngobrol, ada orang nangis. Pas saya lihat sini, oh nggak ada siapa-siapa. Ternyata itu kamarnya tuh kosong, nggak ada pasiennya. Akhirnya saya balik lagi lah ke ruang perawat. Nah, terus ada pasien baru nih datang ke ruangan. Adalah ruangannya, ruangan buat khusus anak. Nah, pas saya sampai ke sana, anak itu ternyata dari kamar mandi, terus ketakutan, "Mama tolong, Mama tolong." Nah, habis itu mamanya bilang, "Sus, ini anak saya habis dari kamar mandi." Terus tiba-tiba dia ketakutan kayak minta tolong, kayak orang melihat makhluk halus. Nah, pas ditanya lah sama dokter yang bisa melihat makhluk halus itu, dia diganggu sama kuntilanak merah. Nah, akhirnya diusir lah sama yang dokter yang bisa melihat itu. "Ngapain kamu di sini? Di sini bukan rumah kamu." Akhirnya anak itu diam dan seperti biasa lagi, katanya sih dia lihat setan warna merah gitu. Kak, itu kan tadi pengalaman kakak sama pasien dan juga sama ini ya kak ya, sama sosok kuntilanak merah. Kakak pernah nggak melihat penampakan sesama rekan kerja, misalnya nih kakak ngelihat dokter yang udah meninggal datang lagi, atau sesama perawat gitu kak? Ada nggak kakak pengalaman seperti itu kak? Ada. Ini yang paling serem sih menurut saya ya. Waktu itu kan
marahnya itu habis itu dia jalan. Nah, tiba-tiba datang lagi tuh kakak yang tadi nanya ke para perawat saya. Dia bilang, pasiennya berapa? Lah, kok kakak ada di sini? Tadi ada yang nanya sebelum kakak, dan itu mirip banget sama kakak. Dia bilang gitu. Kata dia, apaan sih orang, aku aja baru keliling dari setiap ruangan, baru dari lantai yang lain. Ternyata pas kita tanya sama security, itu tadi bukannya udah kesini ya? Tadi saya lihat ibu nembus ke tembok. Nah, udah gitu pakai rok terus melayang, nggak kelihatan kaki. Nah, terus tadi itu siapa ya? Nah, habis itu kita pada ketakutan tuh, pada bingung. Nah, tadi itu siapa? Pada nanya gitu. Itu pengalaman yang saya alami selama saya bekerja di rumah sakit. Demikianlah kisah Ayu. Buat sobat milenial yang memiliki kisah seram, mistis, dan juga menyeramkan, kalian bisa email ke ceritahorormilenial@gmail.com atau DM kami di Instagram. Salam sobat milenial.